kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas sebagai ahli information system, sistem informasi. Jadi ahli sistem informasi itu mereka mempunyai cara kerjanya adalah memahami proses di dalam suatu organisasi untuk mendesain suatu sistem informasi bagi suatu organisasi. Nah, dengan alur tersebut kami terbiasa memahami alur proses suatu organisasi manapun, apalagi yang sistem akademik ya, karena saya sendiri juga adalah dosen. Dengan demikian, pada saat fenomena bahwa ijazah tersebut yang diklaim aslinya tidak pernah keluar, saya bersama teman-teman juga memutuskan permohonan informasi publik ya. Itu mulai permohonan kami itu ke badan publik itu ada 31 Juli dan masih sekitar pada sekitar Desember kalau nggak salah ya. Nah, di sana kalau Pak Bonatua berbedanya dengan saya, kami itu adalah Pak Bonatua ada keahli. Kalau saya dengan pemahaman bahwa suatu informasi termasuk ijazah itu adalah dihasilkan dari suatu proses akademik. Berarti kalau kita tidak bisa mendapatkan ya dokumen asli dari pemiliknya, maka kita bisa meminta, kebetulan UGM adalah badan publik dan ijazah tersebut sudah digunakan sebagai untuk mendapatkan jabatan publik. Oleh sebab itu, kami meminta semua dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah, karena tidak mungkin ya suatu ijazah itu terbit ujuk-ujuk tanpa dokumen pendukung yang lengkap. Dan dalam sistem informasi suatu perguruan tinggi itu pasti terkelola, ya. Tidak ada KHS tanpa ada KRS. Tidak ada ada catatan nilai KKM tapi nggak ada laporan KKM misalnya ya. Kemudian tidak ada skripsi tanpa ada bukti bahwa itu ada penugasan untuk pembimbing, tidak ada bukti sidang, itu tidak mungkin ya. Jadi itu ke alur setiap proses dokumen sampai dia menghasilkan ijazah itu pasti ada dan harus konsisten, tidak ada yang meloncat. Dan itulah dasar kami meminta ke UGM. Ini yang saya sebut sebagai bahwa jalan untuk membuktikan suatu keabsahan suatu ijazah bisa juga lewat proses verifikasi. Dan itu adalah juga bidang ilmunya engineer ya. Dan apakah hanya boleh peneliti atau orang umum bisa menilai? Meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti. Karena apa? Ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Nah, dasarnya. Terima kasih. Semua dokter kita adalah dokumen yang sama yang diberikan oleh KPU nasional dalam pilpres 2014. Bahkan Ibu Bonatua ketika 9 informasi itu dibentuk sudah bisa menjelaskan, sama juga yang diberikan di KPU Solo dan KPU DKI. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diteliti oleh Komisi dan dokter kita adalah sebuah objek yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah ijazah yang diklaim sebagai milik Pak Jokowi, dan hasil penelitian mereka mengatakan itu 99,9% palsu. Jadi itulah letak perbedaan. Karena selama ini mereka dinegasikan karena dianggap tidak pernah melakukan penelitian terhadap ijazah sotol asli. Padahal kita sendiri tidak tahu ijazah aslinya itu yang mana. Kalau misalnya patokannya adalah 15 Desember 2025 yang baru dikeluarkan oleh dalam bulan Oktober,
Allah, bagaimana kita memiliki sebuah dokumen yang baru datang belakangan? Nah, karena itu dokumen yang solid adalah dokumen yang pernah diupload di Arsadi, dan ternyata dokumen itu identik, kata beliau tadi, dengan dokumen yang diberikan kepada KPU. Kalau dokumen yang diberikan KPU itu tidak diakui sebagai dokumen yang ofisial walaupun cuma fotokopi, begawat, kacau, karena itu dokumen yang resmi diberikan dengan legalisasinya atau legalisasi. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.